Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu lagi di praktek selanjutnya. Dan ini praktek yang keempat di mata pelajaran TIK. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan ulangan yang pertama di minggu kemarin. Dan tentunya Anda bisa lihat sendiri hasilnya berapa. Dan kebanyakan tidak atau masih belum banyak yang mengerti untuk fungsi string ya. Jadi silakan kembali lagi Anda buka kembali fungsi string di praktek yang ketiga. Sekarang kita praktek yang keempat, yaitu ke fungsi logika. Nah, apa itu fungsi logika? Nah, di sini saya sudah tuliskan fungsi logika itu adalah fungsi yang digunakan untuk menyatakan kondisi benar atau salah. Fungsi ini bersifat kualitatif, misalnya iya atau tidak, lulus atau tidak lulus, baik atau buruk, dan lain sebagainya. Ada beberapa fungsi yang merupakan kriteria syarat dari fungsi logika. Nah, oke, kita yang pertama. Kita lihat fungsi logika yang pertama adalah logika tunggal, ada logika bertingkat. Nah, contoh kita lihat ya, di sini ada 10 nama dengan kode L. L ada P, ada LP ya. L itu berarti laki-laki, kalau P itu berarti adalah perempuan. Kalau yang fungsi logika bertingkat itu ada contoh, ada 3 ya di sini. Ya, ada 3, ada P, ada untuk pendek, ada T untuk tinggi, S itu untuk sedang. Jadi ada beberapa yang harus kita rumus. Nah, saya sudah tuliskan yang di sini rumus untuk logika tunggal. Kita lihat sama-sama ya. Anda perhatikan dengan seksama, dengan jelas. Kita lihat. Nah, di sini contoh, kita ambil datanya dari sini, dari kode ya. Jadi kode ini diketik manual. Kalau jenis kelamin ini harus diketik menggunakan rumus. Nah, rumus seperti sudah saya tuliskan di sini. Contoh if. Jadi fungsi logika itu kodenya adalah if. If itu dalam bahasa Inggris. Nah, jika dalam bahasa Indonesia adalah jika. Nah, jika kan tentukan logika jika A adalah B, jika L ya, jika L itu adalah laki-laki, jika P itu adalah perempuan. Kita mulai. Yang pertama adalah sama dengan biasa ya. Jadi sama dengan, sebelum menggunakan rumus itu harus menggunakan sama dengan dulu. If, Anda ketikkan langsung saja if. Kita akan ambil data. Yang kedua, ambil data, kurung buka, ambilnya dari sini. Itu kebetulan saya bukan menggunakan ya. Jadi di sel D8 Anda ketikkan atau klik saja langsung di sini D8. Nah, terus dari D8 sama dengan lagi ya, sama dengan, awas jangan ketinggalan sama dengannya, sama dengan kutip 2. Nah, ini langsung ya pakai shift kutip 2. Anda jangan menggunakan kutipnya satu-satu, contoh gini ya, satu. Nah, ini nggak bisa, nanti rumusnya tidak akan jalan. Tapi langsung menggunakan shift kutip, nah, langsung. Maka Anda lihat L, maka Anda ini lihat di sini L itu adalah laki-laki, L kutip lagi, koma ya, koma kutip lagi, Anda ketikkan laki-laki, kutip lagi, jangan lupa koma, kutip lagi, perempuan, kutip lagi ya, tutup kurung. Nah, maka ini hasilnya akan seperti ini. Maka L itu adalah laki-laki. Anda bisa lihat rumusnya, ini dia di sini ya. Anda bisa lihat rumusnya. Nah, Anda tinggal tarik saja ke bawah, maka otomatis
Jika ada kode L berarti dia laki-laki, jika ada kode P dia perempuan, jika ada kode L laki-laki. Anda bisa lihat P sesuai kan. Nah, saya akan contohkan cara yang salah sini, Anda jangan ikuti, tapi ini kadang banyak yang menggunakan rumus itu seperti ini. Contoh ya, Anda salah, misalkan kutipnya menggunakan tadi contoh 2 kali kutip. Nah, ini kutipnya ya, Anda lihat di sini ya. Saya ulangi. Anda lihat di sini ya, kutipnya 2 kali. Nah, maka otomatis dia akan terjadilah seperti ini. Karena perumusannya salah, karena menggunakan kutip-kutip, tidak menggunakan sip kutipnya. Oke, maka kita ganti ininya menggunakan sip. Nah, kutip sip. Oke, itu fungsi logika tunggal. Jadi logika tunggal itu ininya satu ya, maksudnya maaf ya, ininya satu ya, kodenya satu, cuman dituliskan di rumusnya kodenya satu, tapi pilihannya 2. Kalau lihat di sini, nah di logika bertingkat itu pilihannya ada 2, ada T dan ada P. Nah, maka untuk penulisannya 3, 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Anda tinggal teruskan saja yang ini. Nah, maka hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ke logika bertingkat ya, logika bertingkat. Untuk logika bertingkat, nah kan ada 3 pilihan ya, tapi menggunakan 2 kode. Contoh, karena untuk yang satu kodenya tidak usah ditulis karena itu sudah otomatis ya. Sama dengan if kurung buka, kita lihat, kita ambil datanya dari sini, yaitu i8 bisa diketik atau bisa diklik saja. Contoh saya ketikkan i8, lalu sama dengan kutip yang pertama ya, sip T, yaitu untuk T tersebut berarti tinggi. Kutip lagi, jadi di antara tulisan itu harus menggunakan tanda kutip sebelum tulisan kutip, setelah tulisan kutip, lalu koma, lalu seperti itulah seterusnya kalau menggunakan rumus ya. Tinggi, koma, if, nah kurung buka lagi, karena kita logika bertingkat. Nah, dia pasti kan berwarna merah, jadi dia nanti mencari kurung tutup. Awas nanti ujungnya Anda tutup, kurung tutupnya itu harus 2, karena ini kurung tutup yang ini dan kurung tutup untuk yang if yang kedua. Kita ambil saja datanya juga masih sama di i8 ya, i8 bukan 18, awas hati-hati, jadi tapi i8 sama dengan kutip lagi, kita ke kode yang kedua yaitu P pendek, kutip lagi, koma, kutip lagi, tuliskan yaitu pendek, kutip lagi, koma, kutip lagi. Ini fungsi yang ketiga S, tapi kodenya tidak perlu kita tuliskan, tinggal tulis saja bahwa nanti kalau selain T dan P itu berarti dia S, yaitu sedang. Nah, ukurannya sedang. Kutip, nah tutup kurung. Kita lihat ini tutup kurung yang warna merah itu dia fungsinya ke sini, ke if yang kedua. Nah, kita tutup lagi. Nah, dia fungsinya ke sini keseluruhan, maka kita enter, klik, maka hasilnya seperti ini. P dia itu adalah pendek, dan kita lihat hasilnya. T sesuaikan tinggi, S itu sedang, T tinggi, S sedang, T tinggi, P pendek, S sedang. Kurang lebih seperti ini. Itu untuk fungsi logika bertingkat. Nah, saya sengaja menuliskan lagi di sini 3
ada 3 yang harus diisi: rumpun, nilai rapot, dan keterangan. Nah, Anda silakan rumpun itu menggunakan logika. Silakan logikanya saya kasih tahu, saya kasih clue, ini logika, kurang lebih logika apa. Ini Anda carilah kira-kira pas, karena di sini kan ada 2, ada A dan S. Maaf ya, untuk kode yang lain, untuk kelas yang lain tidak disebutkan di sini. Jadi ini untuk lebih mempermudah pembelajaran. Ini logika tunggal. Anda silahkan ganti tadi, kalau yang P itu perempuan, itu gantinya dengan IPA misalkan, atau S itu ganti itu sama dengan L, laki-laki, atau sebaliknya. Anda silakan Anda ketik. Kalau nilai rapot berarti ini adalah rata-rata dari nilai 1 dan nilai 2. Keterangan, nah di sini keterangan, jika nilai rapot di atas 75 maka lulus. Jika nilai rapot di bawah 75 maka dia dikatakan tidak lulus. Jika kode A di sini di rumpun ya, maka jika kode A maka IPA, jika kode S maka IPS. Nah, nilai rapot itu adalah jumlah nilai 1 dan nilai 2 dia bagi 2. Nah, untuk keterangan di sini silakan Anda buat rumus sendiri. Kira-kira bisa enggak? Sebelum saya kasih tahu, nanti saya kasih tahu di praktek yang kelima, saya ulas sedikit sebelum praktek kelima. Apakah Anda bisa paham atau tidak? Ya, mudah-mudahan Anda bisa mengaplikasikan. Kurang lebih hampir sama ya. Ini kurang lebih hampir sama karena rumusnya cuma 2, lulus dan tidak lulus. Nah, Anda silakan coba di sini ketikkan ya rumusnya secara benar. Nanti saya cek di pertemuan selanjutnya untuk pembahasannya. Ya, oke. Untuk pertemuan yang kelima ya, di praktek yang keempat, dicukupkan sekian dulu. Silakan Anda pelajari sebaik mungkin, dan saya sampaikan kembali bahwa untuk pengiriman tugas itu hanya 1 minggu. Jadi mohon ke semuanya untuk kirim tugas sesuai dengan jadwal. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.